Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, dan Pak TSU yang hadir siang hari ini. Terkait dengan pengelolaan sampah dan limbah B3. Jadi yang saya angkat di sini adalah terkait dengan pengelolaan sampah dari rumah tangga. Yang pertama adalah produksi sampah tinggi, produksi sampah tinggi seiring pertumbuhan populasi. Jadi kita tahu bahwa penduduk Jakarta makin meningkat ya. Dan itu akan berpengaruh terhadap volume sampah, produksi sampah, karena pengelolaan sampah di kita tuh mungkin masih kurang. Tapi kita membeli sesuatu tuh sampahnya ditumpuk aja tanpa didaur ulang. Kemudian yang selanjutnya adalah urbanisasi cepat dan gaya hidup konsumtif. Jadi kita serba beli gitu kan. Maksudnya kita yang ada tuh pengen beli daripada belanja, tapi barang-barang yang kita udah beli tidak diperbaiki, malah kita makin. Kemudian selanjutnya ini ada paradigma pengelolaan sampah. Yang pertama paradigma lama, yaitu kan kalau lama sampah kemudian dikumpulkan, diangkut, buang. Itu yang sehari-hari kita lakukan mungkin yang dulu kan. Nah kalau sekarang mungkin udah berkembang lagi, yaitu sampah itu kita bisa di-reduce atau mengurangi, kemudian reuse itu kita gunakan kembali, recycle kita diproses atau ya digiling gitu. Nah yang selanjutnya residu ini kita angkut, kemudian kita olah di TPA sampah. Kita kan ini tadi ya. Kemudian nah ini jenis sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Kita sampah rumah tangga, kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga kita termasuk tiga atau sampah spesifik. Kemudian sampah jenis rumah tangga, kemudian kawasan industri, kawasan khusus yang saya bilang ini udah termasuk bisnis ya, sampah bisnis. Kemudian sampah spesifik ini sampah yang mengandung bahan berbahaya beracun. Ini biasanya masuknya ke B3 yang saya bilang kayak semacam baterai yang batu baterai itu termasuk limbah B3. Nah itu karena akan menimbulkan bahan kimianya. Jadi kenapa sekarang ada dipisahkan menjadi B3? Kalau dulu kan dicampur-campur sama plastik dan sebagainya termasuk itu. Nah kalau sekarang udah dipisah, ini sampahnya berarti sampah B3. Menjadikan sampah sebagai sumber daya. Di sini meningkatkan kesehatan masyarakat yang jelas tadi sedikit disinggung. Kalau misalkan lingkungan kita bersih, berarti ya kesehatan juga kita mungkin akan terbaiki membaiklah gitu kan. Ya, karena kalau kita kotor sudah pasti banyak penyakit yang datang. Kemudian meningkatkan kualitas lingkungan. Di sini maksudnya adalah ketika sampahnya bersih, kemudian banyak tanaman hijau, itu bisa jadi sumber daya untuk tumbuhan. Kemudian ada lagi yang sekarang itu jadi biogas, jadi untuk pengganti gas. Yang kemarin di RW 4 sempat yang sampahnya ada asapnya, itu salah satunya dia menghasilkan gas metana. Nah, jadi sampah yang organik ini jika didiamkan lama-lama dia akan menimbulkan gas metana. Jadi itu yang bisa meledak juga. Kemudian, nah ini pengolah sampah rumah tangga, kita ngomongnya soal rumah tangga aja ya. Kalau misalkan yang besar kayaknya udah banyak banget hal sederhana yang kita lakukan sehari-hari. Di sini kita lihat ada residu, ada recycle. Nah, recycle di sini itu termasuk bahan sampah yang susah diolah. Jadi ini kayak semacam botol-botol itu bisa dijadikan handicraft atau kerjaan tangan. Kemudian bisa ke bank sampah menjadikan ekonomi, jadi bisa menghasilkan ekonomi. Kemudian yang selanjutnya residu yang tidak bisa didaur ulang itu akan diangkut ke TPA. Nah, kemarin saya sudah dapat dari kecamatan, sudah dapat komposnya, jadi saya pengen membandingkan aja seperti kira-kira dengan jenis tanaman yang sama, yang misalnya yang oke lah gitu kan untuk kita nanti kita bisa bagi ke warga, misalnya ketika ada minta pupuk atau apa kita bisa gitu kan secara gratis. Tergantung juga pada tanahnya kan harus dipilah-pilih juga. Betul. Perlu batu semua nggak? Iya. Mau pakai apa pupuk
yang paling bagus. Bagus juga. Harus. Ini harus tanah merah bukan hitam. Nah, tanahnya harus subur juga. Oke, berarti ya nanti dengan tanah yang sama, Ya. tapi dengan kompos yang berbeda. Nah ini yang tadi saya bilang sampah B3. Jadi sampah beracun karena supaya ada atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun langsung dapat mencemarkan masuk ke lingkungan, membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup serta makhluk hidup lainnya. Sisa usaha ini modul B3 contohnya adalah baterai yang sebelah itu banyak ada kimianya, jadi kenapa harus dipisahkan? Ini salah satu contohnya ya, baterai ataupun ya baterai remote dan sebagainya. Nah ini karakteristik dari limbah B3. Jadi kalau misalkan ada kode-kodenya di barang elektronik ataupun apa, itu termasuk limbah B3 dan ini harus dipisahkan dari sampah organik dan anorganik. Ya, jadi yang ada tanda-tanda ini kita harus pisahkan itu berdasarkan dari LHK. Nah ini B3. Ini kita sambil serumnya aja ya. Jadi langkah pertama adalah pengurangan, kemudian penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, penguburan dan penimbunan. Nah, ini hal sederhana yang bisa dilakukan. Yang pertama tidak membuang sampah sembarangan. Jadi yang kita dari diri kita sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan itu hal sederhana. Maksudnya kalau memang ada apalagi sampah plastik ya, itu dengan kita ditaruh tempat nanti kita buang sesuai dengan jenisnya. Yang terakhir adalah yang selanjutnya menghindari perilaku konsumtif. Nah di sini jadi teman-teman yang misalkan kayak sini kalau udah beli handphone satu ya udah jangan beli lagi gitu kan. Jadi karena ini sampah ini lumayan sampah B3. Jadi kalau misalnya udah beli apa gitu kan, jadi nggak usah nambah lagi. Selalu masih bisa diperbaiki. Salah satu usaha kita adalah untuk mengurangi global warming adalah penghijauan. Terakhir adalah menjaga kelestarian lingkungan adalah tugas bersama. Jadi ya nanti Pak RW mungkin ke warganya atau PRT menjaga lingkungan itu bukan tugasnya. Jadi, terima kasih untuk waktunya, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu warga yang sudah melakukan pemilahan sampah di rumahnya masing-masing rumah tangga. Ini sampah organik dan nanti di sana ada sampah anorganik. Ini adalah salah satu bank sampah yang ada di Kelurahan Padang Siak, pemilihan sampah anorganik. Ini masih proses pemilahan. Lihat banyak botol-botol dan hasil dari pemilahan ini adalah hasil pemilahan. Ini adalah salah satu contoh pemilahan B3, sampah B3 yang ada di Kelurahan Padang Siak. Sedang proses pemilahan. Mau nimbang. Ini adalah proses penimbangan sampah anorganik dari warga yang datang ke sini untuk pemilahan sampah, Bang.